Oke, baik. Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dashboard ESG yang telah saya buat yang mencakup indikator dari environmental, social, governance selama tahun 2022 hingga tahun 2024. Nah, dashboard ini tentunya juga dirancang untuk memberikan sebuah gambaran menyeluruh mengenai keperformaan dari suatu perusahaan ataupun keberlanjutan dari perusahaan tersebut berdasarkan data yang sudah saya lakukan proses cleaning, perhitungan KPI, serta visualisasi menggunakan pivot dan juga chart. Oke, kita lanjutkan. Oke, di bagian environmental. Tentunya di bagian environmental ini kita ada melihat tentang ada total emisi CO2 per tahun. Nah, di emisi CO2 per tahun ini terlihat bahwa emisi mengalami fluktuasi nih teman-teman, dan peningkatan signifikan pada tahun 2023 dan kembali naik di tahun 2024. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi program efisiensi energi atau aktivitas dari operasional yang berkontribusi pada lonjakan emisi. Nah, lalu kembali ke sebelahnya. Ada konsumsi listrik per plan dan juga per tahun. Nah, ini menunjukkan sebuah pola yang relatif stabil lah teman-teman. Namun terdapat perbedaan yang cukup jelas nih antar plan dari plan A, B, dan C. Perbedaan ini dapat menjadi dasar sebuah evaluasi efektivitas operasional dan efisiensi energi di masing-masing lokasi atau per plannya. Nah, kita sambung lagi yang terakhir di bagian environmental yaitu water consumption trend per plant atau konsumsi air nih itu teman-teman. Nah, untuk konsumsi air ini tentunya seluruh plant menunjukkan tren kenaikan. Kita bisa lihat di garis-garis ini ya teman-teman, ada menjelaskan plan A, B, dan C. Hal ini juga mengindikasikan sebuah potensi pemborosan apabila tidak ada kontrol penggunaan air yang lebih ketat sehingga perusahaan perlu mempertimbangkan program konservasi air gitu. Nah, di sini ada text insight-nya teman-teman bisa dibaca sendiri ya. Oke, kita masuk ke bagian sosialnya lagi teman-teman. Nah, di bagian sosialnya ada apa? Nah, di sini saya akan membuat dashboardnya. Saya telah membuat dashboardnya tentang total employee nih teman-teman, atau jumlah karyawan lah. Nah, kita bisa lihat nih dulu di sini di bagian 2022, 2023 dan 2024. Di tahun 2023 itu meningkat teman-teman. Namun di tahun berikutnya itu menurun sedikit lah karena dinamika yang tenaga kerja yang lumayan stabil. Nah, lalu ke sebelahnya ada insiden rate per tahun. Insiden rate ini tentunya ada di puncaknya teman-teman di tahun 2023. Nah, sebelum turun kembali ke 2024, maka penurunan ini tentunya menunjukkan adanya perbaikan dalam praktik keselamatan kerja, namun tetap perlu pemantauan karena lonjakan sebelumnya cukup signifikan. Nah, lalu selanjutnya ada training horse per plan nih teman-teman. Training horse ini meningkat tajam pada tahun 2024 menunjukkan komitmen perusahaan dalam meningkatkan sebuah kapasitas, kompetensi, dan keselamatan karyawannya. Nah, kita lanjut ke governance dulu nih teman-teman. Nah, di governance ini ada apa? Nah, di governance ini tentunya ada attendance rates per tahun. Ini menunjukkan sebuah peningkatan penunjukan konsistensi lah setiap tahunnya. Karena ini begitu naik kan teman-teman, garisnya begitu naik seperti itu. Lalu sebelahnya ada proporsi komisaris independen. Nah, ini juga meningkat dari tahun ke tahun nih, dari 22, 23, dan 24. Menunjukkan sebuah penguatan struktur tata kelola yang lebih baik. Nah, ada di internal audit findings yang selanjutnya. Ini juga menunjukkan tren kenaikan yang lumayan signifikan dari tahun ke tahunnya, sehingga ini menjadi sebuah tata kelola yang semakin baik nih. Namun ada kelemahan lah, karena harus segera diperbaiki melalui tindakan korektif dan juga tindakan kepatuhan. Oke, lanjut kita ke heat map risiko sosial nih teman-teman. Nah, di heat map risiko ini tentunya ada beberapa warna teman-teman. Ada hijau, kuning, dan juga merah. Menandakannya itu apa? Nah, kalau yang merah ini tentunya berpotensi risiko sosial yang lebih tinggi dibandingkan yang warna kuning. Kalau warna kuning ini tentunya dapat seperti membantu manajemen mengidentifikasi ini kayak yang merah ternyata lumayan tinggi ya. Nah, kalau kuning kan medium lah sebutannya. Kalau hijau ini aman banget kayak gitu. Nah, lalu ini ada KPI card, dan KPI card ini saya ambil dari perhitungan total tahun terakhir yang telah saya hitung di KPI calculation. Nah, bisa dilihat sini teman-teman, ada total CO2 emission, electric consumption, water consumption, total turning house, LTFR, dan independent commissioner. Nah,
Mungkin cuman itu yang dapat saya sampaikan. Namun secara keseluruhan dashboard ini tentunya memberikan gambaran yang komprehensif atau performa ESG sebuah perusahaan. Nah, sementara bagian yang lain-lainnya sudah saya sampaikan, dan saya harap dashboard ini dapat membantu manajemen dalam mengambil keputusan strategis yang lebih tepat dan berkelanjutan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya.